ketika orang Israel melihat tiang tembaga setelah digigit ular, dijamin Tuhan dia tidak akan mati, melainkan dia akan sembuh dan dia hidup kembali. Ya, simbol ini ditarik kepada Tuhan Yesus ditinggikan, kata Alkitab. Setiap orang dikatakan kita orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, harusnya binasa karena dosa, mati karena dosa. Alkitab katakan kalau orang memandang Yesus yang ditinggikan, ya, percaya pada Yesus yang ditinggikan, maka Alkitab menjamin setiap orang yang memandang Yesus dan percaya kepada Yesus, maka maut, kematian, kebinasaan tidak akan menimpa kita. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Pada saat ini saya ada di daerah Jordan. Ya, di belakang saya ada pegunungan yang indah kalau Bapak Ibu lihat, dan anginnya cukup kencang di sini. Salah satu gunung yang terkenal di daerah sini adalah Gunung Nebo. Ya, Gunung Nebo. Gunung ini di mana Tuhan memperlihatkan kepada Musa mengenai tanah perjanjian yang akan diberikan kepada orang Israel meskipun Musa tidak bisa masuk ke situ. Yang kedua, di gunung ini juga dipercaya Musa dipanggil Tuhan meninggal dunia meskipun jasadnya tidak diketemukan. Kalau saudara punya kesempatan datang ke Jordan dan pergi ke puncak Gunung Nebo, saudara akan melihat sebuah gereja yang dibangun untuk memperingati Musa pernah kemari. Dan di belakang gereja itu ada sebuah tiang tembaga yang di atasnya ada ular tembaga yang melilit. Ya, rupanya itu dibuat untuk memperingati setiap orang percaya, mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu, ya, bagaimana orang Israel bersungut-sungut ketika berjalan di padang gurun. Saya baca dalam Bilangan 21 7-9, firman Tuhan katakan demikian. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Orang Israel bersungut-sungut, ya, di padang gurun. Biasa mereka bersungut-sungut karena air, karena makanan. Mereka bosan makan mana, mereka komplain kepada Tuhan, mereka komplain kepada Musa, bersungut-sungut. Saya tahu dan percaya Bapak Ibu, sikap bersungut-sungut itu hal yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Ya, tidak disukai oleh Tuhan. Nah, satu kali Tuhan sepertinya marah kepada mereka dan menyuruh atau melepaskan ular-ular tedung memagut orang Israel, dan beberapa di antara mereka mati, banyak mereka mati. Akhirnya mereka sadar bahwa perbuatan mereka tidak berkenan kepada Tuhan, dan mereka datang kepada Musa, memohon Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan perintahkan untuk Musa membangun tiang berlilitkan ular tembaga. Barang siapa melihat tiang itu, kata firman Tuhan, maka orang itu hidup. Bapak Ibu, kita belajar dari sikap orang Israel dalam hidup ini. Tidak semua berjalan dengan mulus, tidak semua berjalan dengan baik. Namun ketika kondisi tidak berjalan dengan mulus dan baik, kita diingatkan untuk tidak bersungut-sungut. Karena Tuhan tidak suka kepada orang yang bersungut-sungut. Daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita berdiam diri dan menyerahkannya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup, ya, mengatasi semua hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, kondisi kita, lingkungan kita, asal kita berserah kepada Tuhan. Namun saya ingin ajak saudara untuk melihat makna lebih dalam daripada tiang tembaga ular tadi, ya. Bukan hanya bicara mengenai ketika orang Israel melihatnya dan menjadi hidup. Ya, itu ada kaitan dengan simbol Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 14-15 dikatakan demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Kalau dahulu orang Israel hanya perlu mandang kepada patung ular tembaga, maka sekarang kita hanya perlu percaya kepada Yesus. Dahulu tidak ada orang yang mandang ular tembaga tetapi tetap mati. Sekarang tidak ada orang yang percaya kepada Yesus tetapi binasa. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa dalam Alkitab, ya, ketika orang Israel melihat tiang tembaga setelah digigit ular, dijamin Tuhan dia tidak akan mati, melainkan dia akan sembuh dan dia hidup kembali. Ya, simbol ini ditarik kepada Tuhan Yesus ditinggikan, kata Alkitab. Setiap orang dikatakan kita orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, harusnya binasa karena dosa, mati karena dosa. Alkitab katakan kalau orang memandang Yesus yang ditinggikan, ya, percaya pada Yesus yang ditinggikan, maka Alkitab menjamin setiap orang yang memandang Yesus dan percaya kepada Yesus, maka maut, kematian, kebinasaan tidak akan menimpa kita. Kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang luar biasa daripada tiang tembaga, tiang ular tembaga, pribadi Yesus Kristus. Kalau orang-orang Yahudi memandang ular tembaga yang ada di tiang tidak mati, namun kemudian nanti mereka akan mati juga secara fisik. Ya, orang percaya katanya ketika melihat Yesus yang ditinggikan, percaya pada Yesus yang ditinggikan, dia tidak akan mati, bahkan orang ini akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Tetaplah kita arahkan pandangan kita kepada Yesus yang ditinggikan, ya, kepada Yesus yang dimuliakan, percaya kepada Dia, maka Anda tidak akan mati, melainkan Anda dan saya akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati